Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bulan Ramadan teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita semua diberikan kenikmatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga teman-teman semuanya dimudahkan dalam berpuasa, terima amalnya, dan nantinya bisa mengakhiri Ramadan ini dengan membawa Ramadan ke bulan-bulan yang lainnya. Artinya apa? Ibadah kita akan terus terjaga hingga bertemu dengan Ramadan selanjutnya, insya Allah. Oke teman-teman semuanya, pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai jaringan epitel dan ikat pada manusia. Kita diciptakan sebagai sebaik-baik manusia, khairunas, ya, sebaik-baik manusia. Dalam Quran surat At-Tin itu juga Allah menjelaskan bahwasannya sesungguhnya aku menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk, dan ternyata benar. Kita sebagai seorang analis kesehatan, ketika bertemu dengan materi-materi seperti ini harusnya bersyukur. Dia analis itu membahas mengenai seluruh mikroorganisme yang hidup di dunia ini, ya, terkhusus bakteri atau mungkin bahkan sel-sel, DNA dan yang lainnya, dan itu ada pada manusia. Dan kita paham bahwa misalnya penciptaan manusia ini sangat kompleks sekali, sangat-sangat kompleks sekali, sehingga wajiblah kita mensyukuri itu semuanya teman-teman semuanya. Dan ketika teman-teman melihat sistem yang sangat luar biasa itu, sangat terikat itu, sangat tertata, ternyata tidak memiliki error sama sekali. Karena apa? Penciptanya adalah Tuhan semesta alam. Dan ketika ada orang yang sakit, maka biasanya karena ulah mereka sendiri memakan hal-hal yang kurang baik, kurang thayyib, atau bahkan haram seperti itu, sehingga menyebabkan adanya kanker, adanya tumor, dan masalah-masalah yang lainnya. Oke teman-teman semuanya, kita masuk saja langsung ke materi. Kalau kita melihat teman-teman semuanya, pada materi ini, kalau kita melihat penciptaan manusia, bahwa saya tingkat organisme kehidupan, kita diciptakan dari atom. Dari atom-atom ini menyatu menjadi sebuah DNA RNA, maka menyatu menjadi sebuah sel. Dari sel ini tersusun sel sejenis menjadi sebuah jaringan. Lalu dari jaringan-jaringan ini Allah plotkan, Tuhan plotkan menjadi sebuah organ-organ, menjadi lambung, menjadi paru-paru, menjadi jantung, menjadi sistem pencernaan usus, dan yang lainnya, usus halus, usus besar, usus 12 jari, sampai anus dan yang lainnya. Nanti di sistem urinaria kita mempelajari juga, di situ ada ginjal, turun ureter, lalu turun lagi vesika urinaria, uretra, dan semuanya menjadi organ-organ itu. Lalu menyatu menjadi sebuah sistem organ, yang dimana semua menjadi sebuah kesinambungan ketika seseorang itu hidup. Ketika seseorang itu hidup, masih memiliki nyawa, maka seluruh sistem organnya akan terus bergerak. Hingga jadilah sebuah organisme. Artinya kita, diri kita ini, ketika kita makan, semuanya bersinggungan. Dari jaringan-jaringan yang ada, kalau kita mempelajari di sini ya, artinya di mata kuliah patofisiologi ini, anatomi fisiologi manusia ini, maka ada jaringan-jaringan penyusun diri kita. Jaringan-jaringan penyusun antara lain apa? Yang pertama, kalau kita lihat, jaringan epitel dari kulit kita, dari mata kita, lalu jaringan ikat, ya. Terus jaringan syaraf, nanti ada jaringan otot, tulang, dan yang lainnya. Bahkan sampai di dalam sel-sel darah kita ini semua tersusun atas sel-sel, lalu membentuk sebuah jaringan seperti itu. Nanti kita juga mempelajari mengenai jantung secara mendetail, dan ternyata bahkan sesimpel jaringan epitel ini saja, di setiap organ pun epitelnya berbeda-beda. Nanti kita akan mengetahui ada epitel kuboid, ada epitel silindris, ada epitel pipi yang hanya satu lapis, ada yang dua lapis, bahkan ada yang semu, dan kita akan pelajari di sini teman-teman semuanya. Oke, jadi jaringan ini sekelompok sel dengan struktur dan fungsi yang mirip teman-teman, dan sesuai dengan jadi jaringan ini hanya tersusun dari sel-sel sejenis saja, dan fungsinya mirip gitu. Nah, kalau kita masuk ke jaringan epitel ini adalah jaringan yang dia menutup seluruh permukaan tubuh kita, di dinding organ, dari yang organ-organ berongga sampai rongga tubuh, sampai saluran pencernaan, saluran darah kita, pembuluh-pembuluh darah kita, sampai kelenjar-kelenjar kita, semuanya itu tersusun atas jaringan-jaringan tersebut. Nah,
jaringan epitel ini sebenarnya membentuk penutup dan dinding. Ya, nanti akan kita pelajari di situ ada permukaan bebas. Permukaan selalu ada pada permukaan bebas artinya adalah permukaan yang dia paling awal. Kalau kita melihat sebuah lubang, maka epitel ini selalu yang paling awal, paling pertama, lapisan pertama ini. Nah, oke. Kalau kita melihat sebagian besar epitel tubuh kita ini dari lapisan ektoderm, endoderm, walaupun ada sejumlah epitel yang berasal dari mesoderm juga teman-teman semuanya. Maka kalau kita lihat lapisan ektoderm itu contohnya adalah kulit kita. Ini kulit kita ini adalah epitel teman-teman, tapi sangat rapat sekali. Nah karena itu ketika kita di lab ya sedang bekerja maka tertumpah ada tumpahan di situ cairan-cairan contohnya serum ya serum yang patologis mungkin atau infeksius maksud saya mohon maaf infeksius ketika kulit kita ini tidak ada luka maka insya Allah aman kita bersihkan dengan air dengan sabun aman tapi ketika ada sobekan maka dia tanpa ada saringan atau barier daripada si epitel ini dia langsung masuk ke dalam pembuluh darah akan menyebar virus itu menjadi infeksi atau menginfeksi diri kita. Nah kalau dari ektoderm, lapisan ektoderm kita bisa dilihat yaitu epitel kulit, derivat seperti rambut, bulu, kuku kita, tanduk, jengger kalau kita lihat di ayam atau mungkin dilihat di kambing, sapi dan yang lainnya teman-teman. Nah dari lapisan endoderm ini melapisi dalam teman-teman endo ya. Jadi misalnya aja epitelium dinding duodenum. Jadi epitelium dinding duodenum di dalam. Dia tidak bertemu langsung dengan udara bebas ada di dalam lalu ada mesoderm yang dia biasanya antara endoderm dan ektoderm seperti itu biasanya mesoderm ini terbagi menjadi dua yaitu endotelium yang merupakan susunan sel yang membatasi permukaan dan pembuluh darah jantung terus pembuluh limfa dan mesotelium yang merupakan susunan sel yang membatasi rongga tubuh besar, contohnya saja pleura. Nanti ada peritonium, perikardium yang ada di lambung di sini, ada yang di jantung, ya seperti itu. Kompleks sekali, sangat banyak sekali. Nah, jaringan epitel ini memiliki beberapa fungsi teman-teman yang perlu kita ingat, kita pahami adalah sebagai barrier selektif yang membatasi atau membantu transport zat ke dalam dan dari dalam tubuh. Artinya apa? Proses diffuse ya, pertukaran antar zat. Jadi saking sulitnya, bahkan pembuluh darah itu tidak akan bisa melubangi yang namanya epitel. Dia pembuluh darah itu cuma sampai diikat saja, pembuluh ikat, jaringan ikat. Tapi kalau epitel ini tidak ada pembuluh darah. Nah, sebagai permukaan sektori yang melepaskan produk-produk yang dihasilkan oleh sel di dalam permukaan bebas. Sebagai pelepas, berarti dia sebagai sekresi atau mungkin bisa menjadi ekskresi. Bedanya apa? Kalau ekskresi kita mengeluarkan keringat sudah dibuang. Kalau sekresi seperti halnya di dalam usus halus kita, dia mengeluarkan enzim lalu disedot nutrisinya. Jadi ada absorpsi, ada sekresi seperti itu. Lalu ada sebagian permukaan pelindung yang menahan jaringan dari pengaruh abrasi oleh lingkungan kulit-kulit kita. Contohnya Allah menciptakan kulit kita ini sangat luar biasa. Ketika terkena sinar matahari, maka dari UV dan yang lainnya, kemungkinan kulit kita hanya akan hitam dan yang lainnya. Paling ngeri sekali mungkin akan terjadi kanker kulit lah, tapi hanya pada permukaan saja, tidak sampai ke dalam. Oleh karena itu penting sekali yang namanya kita mempelajari anatomi fisiologis. Kenapa kita harus mempelajari anatomi fisiologis yang normal-normal terlebih dahulu? Karena suatu saat nanti kita juga akan belajar mengenai abnormal. Sebelum kita mempelajari yang abnormal, maka kita perlu belajar yang normal dulu. Apakah ada warna yang berlebih dari ring yang ada, ring normal yang ada, ukuran yang berlebih dari ring yang ada, dan bentuk yang berbeda seperti itu. Sehingga kita bisa mengkategorikan itu sebagai kategori abnormal. Nah, samping itu teman-teman, jaringan epitel ini bergabung dengan jaringan saraf. Kalau kita bergabung dengan jaringan saraf, makanya kita bisa merasakan, oh ya ini tangan. Oh iya, kita bisa melihat. Oh iya, kita bisa membau, kita bisa mendengar. Dengan jaringan saraf yang terhubung dengan otak, sehingga kita bisa menyimpulkan ini apa, itu apa. Berbagai permukaan sel epitel memiliki perbedaan struktur. Memang ada perbedaan struktur, karena memang epitel ini ada banyak jenisnya, teman-teman. Ada yang dia mungkin tanpa fili, epitel squamous satu lapis, mungkin
epitel-epitel yang ada di luar tubuh kita. Terus nanti ada silia dan mikrofilinya seperti halnya di trakea, terus di sistem pencernaan kita, di usus-usus kita. Maka kita akan memenuhi semua itu, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, teman-teman semuanya, beberapa bentuk. Ini bentuknya, ini bentuk sederhana dan bertingkatnya. Jadi ada squamosa, ada kuboid, kuboid pipi ya, dia bersusun-susun seperti itu. Kuboid itu kubus, biasanya dia intinya akan bentuknya seperti bola dan di tengah, center. Lalu ada kolumnar, intinya pasti di bawah, dia nanti akan berdekatan dengan tempat perekatannya, matriks tempat perekatan yang ada di basil material bawahnya daripada epitel ini sendiri. Jadi kalau teman-teman melihat mikroskopisnya, kok inti daripada selnya itu ada di bawah dan memanjang, maka kemungkinan itu adalah kolumnar. Oke, kita langsung masuk saja. Kalau kita lihat lebih dekat ya. Sel yang pertama adalah sel squamous berbentuk gepeng. Intinya itu besar karena gepeng juga dan tipis, squamous. Yang kedua adalah sel kuboid, bentuknya kubus teman-teman. Intinya seperti bola, tengah. Mempunyai mikrofili pada permukaan apikal. Fungsinya itu selektif di sini, spesial, khusus, yaitu apa untuk sekresi dan absorpsi. Begitu juga dengan kolumnar nantinya. Yang di kolumnar ini juga seperti itu. Dan intinya itu mendekati basement membran. Jadi membran yang ada di bawahnya. Karena epitel itu tidak berdiri sendiri. Artinya epitel ini tidak kok dia tumbuh sendiri, tidak kok dia memiliki pegangan, itu tidak. Jadi dia ini memiliki sebuah basement membran yang digunakan untuk tempat nemploknya, tempat si epitel itu menempel. Jadi dia tidak lepas dengan sendirinya, tapi dia ada tempelannya, yaitu disebut dengan basement membran. Permukaan apikal yang memiliki silia atau mikrofili dan berfungsi untuk sekresi dan absorpsi ini adalah sel kolumnar atau epitel kolumnar. Lalu kita masuk ke dalam epitel sederhana, teman-teman. Tadi gambarnya ya, penjelasannya kita masuk ke epitel sederhana. Kalau dilihat di sini, teman-teman, bentuknya seperti ini. Ini basement membrannya, ini intinya, ini permukaannya. Bisa kita temui satu lapis ini di filtrat, bagian filtrat ginjal, jadi di dalam ya. Ini kapsula Bowman, ginjal, ini sel epitel squamosa sederhana. Jadi satu lapis saja sini, satu lapis, sangat kecil sekali. Kita temui di ginjal. Lalu kalau kita masuk ya teman-teman, ini tadi yang endotelium, mesotelium yang kita jelaskan di depan tadi. Biasanya kalau endotelium itu kalian lihat di pembuluh-pembuluh darah, kapiler. Kapiler ini juga terdiri dari endotelium yang khusus dan tipis sehingga sangat efisien untuk pertukaran nutrisi. Karena kan darah kita ini pertukarannya kan tidak dengan ada lubangnya, itu tidak, tapi dari membran-membrannya ini. Membran-membrannya ini lalu terjadi pertukaran masuk ke dalam sel-selnya, karena fungsi daripada pembuluh darah kita ini hanya membawa. Kalau sudah sampai di tempatnya, maka dia akan melepas melalui pembuluh-pembuluh tersebut. Nah, ini pembuluh darah, jantung juga ada endotelium ya. Kapiler dari endotelium yang khusus dan tipis sehingga sangat efisien untuk pertukaran nutrisi dan sisa residu atau pembuluh darah dari jaringan sel di sekitarnya. Kalau mesotelium biasanya selaput ini menyeliputi beberapa organ seperti halnya paru-paru, jantung, atau mungkin perut ya, dinding perut seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, pada potongan, jadi kita nanti juga akan mempelajari esoknya mengenai potongan-potongannya. Kalau kita potongnya adalah potongan permukaan dari atas, maka yang kita lihat seperti gambar 2 ini, nggak jelas, tampak tidak teratur. Tapi ketika kita potongnya tegak lurus, tampak seperti halnya seperti ini. Oh, ini ada satu lapis nih teman-teman. Lihat kursor saya. Ini selnya, sel darahnya, ini satu lapis. Ini ada intinya, ini berarti kuboid kemungkinan. Nah, ini
epitel kuboid. Epitel kuboid seperti yang kita jelaskan tadi ya. Dia untuk reabsorpsi dan absorpsi, biasanya pada kelenjar saliva pada mulut kita. Bentuknya kubus, teman-teman. Yang ini lihat. Kuning ini, teman-teman. Ini lumennya, tempat keluarnya cairan, saliva, dan yang lainnya. Di sini ini, nih. Ini warnanya kuning ini. Bentuknya kubus. Ini ya satu lapis. Satu lapis. Ini satu lapis. Nah, besok kalau kita praktek dengan mencit, bisa diambil dari mulutnya mungkin. Tapi biasanya akan kita temui ini. Epitel kubus, satu lapis. Nah, ini epitel kolumnar. Silinder lah, seperti itu. Silinder itu memanjang. Lihat, memanjang. Kalau ini yang asli ya, ini gambar. Ini asli, yang kanan yang asli. Memanjang, ini epitelnya. Satu lapis ya. Nah, basalis membran itu ini teman-teman. Nggak kelihatan. Biasanya kelihatan ketika kalau pakai pengecatan hemaktosilin eosin biasanya nggak kelihatan. Pakai pengecatan perak kelihatan. Pakai pengecatan perak atau pas. Ya, ini tempat melekatnya si epitel sebelum bertemu dengan jaringan ikat di bawahnya. Lalu kita masuk ke ini ya, epitel simplex. Ya, ini pembagiannya sih ada 3 ya, epitel simplex selapis, ada strativatum atau kompleks, jadi berlapis-lapis. Nanti kita lihat gambarnya. Dan yang saya ingin tegaskan adalah epitelium pseudo stratificatum atau semu. Dia kelihatannya bertumpuk teman-teman, tapi sebenarnya ini satu. Karena memang tidak beraturan, sebenarnya satu. Sel mangkok membalut permukaan epitel dan mengeluarkan lendir berfungsi untuk menangkap kotoran. Bisa ditemukan di trakea kita biasanya. Ada silianya. Ayo sedang itu ada sel epitel bersilia. Ini silianya teman-teman. Silianya lembut sekali. Bisa ada di sistem pernapasan. Nah, yang tadi transisional bertumpuk ya, bertingkat ini ya, bertingkat, silinder bertingkat, selapis silinder tora, ini cuma selapis pada tora. Kubus selapis, gepeng selapis. Kalau berlapis gimana Pak? Ya tinggal ini, berarti bertumpuk. Bertumpuk, gepeng bertumpuk. Gepeng deh, memanjang ini. Lihat epitelnya memanjang. Kubus di tengah intinya. Silindis di bawah. Ingat-ingat ya, ingat-ingat. Cuma 3 itu nggak ada yang lain. Gepeng memanjang. Kubus bulat di tengah. Intinya. Epitel silindis bulat di bawah karena panjang. Ya. Panjang. Oke lanjut. Ini mikroskopis. Kalau sudah kita cat, sudah kita proses, besok kita akan belajar prosesnya. Lalu di sini, ini ginjal ya, dari ginjal. Ada yang dari ginjal. Ini adalah contoh satu epitel pipi. Alveolus juga ada seperti ini. Epitel pipi, ini pembuluh darah. Nah, ini dia teman-teman, lihat. Bentuknya lingkaran. Ini kubus ini. Bentuknya melingkar kecil, satu lapis saja, ada intinya, ada membran basal, ada lumen. Lumen itu lubangnya. Nah ini epitel kubus. Epitel kubus, ya. Selapis juga, ya. Ya, bisa dilihat ya, ini pembuluh darah. Ada seperti ini biasanya pembuluh darah. Biasanya berada di saluran air liur, keringat, ginjal, retina mata, permukaan kulit ini. Kita lanjutkan yang ketiga, ini gambarnya adalah epitel silinder selapis teman-teman. Biasanya di saluran-saluran pencernaan. Ini nih, lihat ya. Coba lihat. Ini itu gini, ususnya gini. Set lubangnya ini lubangnya ini. Lumennya. Set. Jaringan ikatnya. Ini epitelnya. Jadi di bawah ini. Dekat di membran basal. Dia menempel di membran basal. Dan ada silianya, ini silianya kelihatan. Kelihatan. Ya. Terus yang ini juga, ini di vesika urinaria. Ini ada epitel pipihnya, ada epitel silindrisnya ternyata, dan epitel kubusnya di sini. Ada inti sel di sini. Dia bisa membesar dan mengecil. Karena kalau urin masuk dia akan membesar, akan mengecil sendiri. Organ urinaria, membran basalnya di sini. Jauh sekali ya.
jauh sekali. Lapisannya kelihatan ya, lapisan pertama. Ini teman-teman. Ini lapisan pertama, yang kedua, yang ketiga. Kelihatan ya teman-teman. Oke, jaringan ikat. Kalau epitel ya sederhana itu teman-teman semuanya. Sekarang masuk ke jaringan ikat. Jaringan ikat, tipe jaringan ini memungkinkan pergerakan. Jadi kebanyakan daripada tubuh kita itu isinya adalah jaringan ikat teman-teman. Dan dibagi menjadi 3, ikat longgar, ikat padat, jaringan ikat khusus. Ini untuk jaringan ikat dewasa. Kalau kita jabarkan nanti sampai di tendon, kolagen, dan yang lainnya. Nanti kita ada di sini juga. Tapi untuk mudah memahami teman-teman semuanya, cukup 3 ini saja. Jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, jaringan ikat khusus. Ini ya, fungsinya sangat begitu banyak. Terutama menutupi dan melindungi jaringan lain. Bentuknya itu seperti halnya kapsul-kapsul ya. Otot-otot kita ini. Di hati, di ginjal, membentuk lapisan-lapisan jaringan pada organ juga. Yang memisahkan antara otot, arteri, vena, dan saraf bagi bagiannya. Dari bagian yang lain itu jaringan ikat ini. Kebanyakan adalah jaringan ikat yang ada pada diri kita. Yang mengikat jaringan satu dengan jaringan yang lain. Ya. Seperti tulang-tulang rawan itu juga masuk ke dalam jaringan ikat nanti ya. Jaringan ikat disebut tendon yang melekat pada otot ke tulang. Lalu yang menyokong dan menggerakkan bagian tubuh, tulang dan sistem rangka yang saling mengikat satu sama lain itu adalah jaringan ikat. Namanya juga jaringan ikat gitu. Kartilagonya yang menyungsung ini teman-teman, telinga kita ini ternyata ini adalah jaringan ikat juga. Semi kaku menyongsong struktur tubuh seperti hidung, telinga, permukaan sendi antar tulang, menghubungkan satu dengan yang lain adalah jaringan ikat. Dan nanti kita juga akan melihat jaringan ikat khusus yang disebut dengan adiposa atau jaringan lemak, menyimpan molekul energi tinggi dan tulang penyimpan mineral seperti kalsium dan fosfat. Ini adalah jaringan khusus, yaitu jaringan adiposa yang isinya ada lemak, trigliserid dan yang lainnya. Oke, kita langsung saja. Penyusunnya itu begitu banyak teman-teman. Ada serabut sel retikular, sel fibroblast, serat kolagen, sel emas, sel plasma, substansi dasarnya ini ya. Ini substansi dasar, substansi nutrisi. Ada neutrofilnya, eosinofilnya, sel adiposanya tadi ya, yang khusus serat elastis masuk ke serat, kalau serat-serat itu serabut serat. Lalu kalau kita lihat ini pembagiannya, nanti kita lihat ketika sudah diambil dan dicat bagaimana. Ini ada fibroblast, sel gepeng besar. Ini ada penyusun utamanya, ada fibroblast nih teman-teman. Sel ini terdapat di semua jaringan ikat dan biasanya paling banyak ditemukan. Nanti ada makrofag, di mana ada infeksi maka dia akan keluar di situ. Karena dia adalah sejenis sel darah putih, teman-teman. Oleh karena itu nanti ketika di patofisiologis, ketika ada infeksi, ada kanker dan yang lainnya biasanya akan dihubungi oleh beberapa makrofag. Nanti akan diperjelas oleh Pak Satya di materi selanjutnya. Nah, ada sel plasma. Sel plasma ini sebenarnya adalah limfosit B itu sendiri, sama untuk antibodi ya. Sel plasma sekresi antibodi itu protein yang menyerang atau menetralisir zat asing dalam tubuh. Dengan demikian, sel plasma merupakan bagian penting dari respon kekebalan tubuh. Biasanya ada di kelenjar ludah, kelenjar limfa, terus organ limfa dan sumsum tulang merah. Limfosit B. Sel emas, ya. Ini hubungannya adalah dengan cedera, perbaikan tubuh ketika terjadi cedera, infeksi, dan yang lainnya. Sehingga keberadaannya ini sangat menjadi sebuah tolak ukur makna klinis ketika dalam pengamatan. Leukosit tidak ditemukan dalam jumlah yang signifikan dalam jaringan ikat yang normal. Tapi ketika terjadi infeksi, banyak. Bahkan di dalamnya kadang terkandung nanah yang isinya adalah leukosit mati hasil dari makrofag tadi. Ini ya, adiposa sebagai jaringan, sebenarnya bantalan. Kalau adiposa ini sebagai bantalan. Biasanya kita temukan di mata, di otak, dan yang lainnya. Menyimpan TG, lemak, trigliserid di dalam kulit, dan sekitar organ seperti jantung dan ginjal. Nih, fibroblast teman-teman. Ini nih, fibroblast itu yang ini. Fibroblast.
Ini di dalam duodenal ya, berarti pencet tapi pencet ya. Ini epitelium, epitel. Epitel apa ini teman-teman? Memanjang. Memanjang itu adalah epitel silindris. Ini ada silianya. Ini ada tempat pelekatannya. Ya, ini fibroblast, unsur utama penyokong daripada seluruh jaringan ikat. Ini plasma sel mengandung butiran-butiran kromatin ya. Kromatin inti, kalau ini disebut dengan kromatin inti. Sel plasma. Kalau sampai di dalam darah kok ada sel plasma, berarti ada kelainan di situ. Mungkin kanker darah ataupun yang lainnya. Nah, ini banyak terdapat dalam jaringan mukosa usus dan tempat yang mengalami peradangan kronis. Kalau ada peradangan, maka muncullah yang namanya sel plasma ini, plasmosit namanya. Ini makrofag. Makrofag teman-teman lihat, makrofag. Ada sitoplasmanya. Nah, di sini mengandung organisme penghasil enzim untuk pencernaan intrasel. Kalau ada yang bentuk material infeksius atau antigen, maka dia akan mendekati, dimakan oleh si dia di makrofag. Dia akan terus bergerak teman-teman dengan uluran sitoplasma dengan inti bulat, intinya bulat. Ya itu ya teman-teman, makrofag dia ada dua macam ya, dan berbentuk kumparan atau bintang dengan inti oval. Ini makrofag memakan sel inti-inti daripada antigen. Kalau ada antigen yang masuk ke dalam tubuh kita, virus-virus, terutama bakteri sih ya, bakteri-bakteri, maka mereka yang akan maju. Sel lemak ini adalah jenis khusus ya. Sel lemak, sel adiposa. Ketika dilihat seperti ini teman-teman, bolong-bolong. Kita masuk ke jaringan ikat longgar ya. Namanya juga longgar, pasti lombar ya. Sel jaringan aero disebut juga dengan fibroblast tadi. Ini fibroblastnya, ini ada fibroblast semua ya. Ada matriks struktur pada jaringan ikat longgar dengan pengecatan HE. Kelihatan longgar kan teman-teman? Ya, nggak terlalu padat gitu loh. Jaringan ikat longgar. Di mana dia? Fungsinya untuk membungkus material dalam tubuh. Misalnya di bawah jaringan epidermis kulit ini, teman-teman. Kalau teman-teman pernah membuka kulit daripada sapi atau mungkin kambing, pernah ngeleti saat bakdo itu ya, maka teman-teman akan menemukan jaringan ikat longgar ini. Ini adalah jaringan ikat longgar khusus yang tadi adiposa. Ditemukan di mana? Sekitar ginjal, jantung, bola mata, dan berbagai sendi. Jaringan ini terletak di kulit, jantung, ginjal, tulang, dan mata. Untuk sebagai bantalan. Dan penting juga ini fungsinya. Sebagai cadangan lemak energi juga. Lalu ada jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat itu apa? Nempel pada ligamen kita ini. Ini kan otot ya, ada otot, ada ligamen, tendon. Nah, itu juga jaringan ikat kita. Nah, kalau jaringan ikat padat itu dia ketika disayat dan kita cat atau dilihat secara sekilas itu akan kelihatan teman-teman, berburu padat, bagus banget ya. Lihat, ini dengan pengecatan itu berburu padat, intinya ada inti-intinya, ya. Tendon, dia penghubung antar tulang, pengisi beberapa tempat-tempat kosong di antara tulang-tulang. Dan jumlah proteinnya juga tinggi, paling banyak. Karena dia yang membentuk buntalan tebal atau buntalan-buntalan tebal mengisi hampir semua ruang ekstraseluler. Ya, kalau kita lihat di sini jaringan ikat yang elastis di leher kita. Pada lipat vokal dan dasar lidah, pita suara, lipatan ruang depan di sini jaringan ikat. Dia lebih elastis. Kalau tadi kan sangat teratur banget, tapi dia padat, tapi lebih elastis. Bisa memanjang dan memendek. Kalau ini adalah jaringan ikat padat tidak teratur, teman-teman. Sangat tidak teratur. Mengandung serat protein tersusun sebagai anyaman.
seperti anyaman. Sini kalau kita lihat ditemukan serabut kolagen. Serabut kolagen. Ini lihat, serabut-serabut. Sel mesenkin yang belum didiferensiasi. Ini lubang kayak gini ini vena. Ini epitel ini. Epitel, penyusunnya epitel. Ini fibroblast. Kalau nanti ada neutrofil, ada makrofag enggak ini? Enggak ada makrofag. Makrofag berarti dia ada masalah. Nih, yang perbedaannya ini teratur pada tendon, ini dermis kulit tidak teratur, padat, tingkat padat yang tidak teratur. Sama, ini inti fibroblasnya memanjang. Ini inti fibroblasnya ada titik-titik ini teman-teman bisa dilihat. Nah, kalau dilihat di sini jaringan ikat banyak, jaringan ikat mesenkin, jaringan ikat mukosa, jaringan ikat longgar. Ini sebenarnya kolagen, elastik ini adalah serabut kolagen, serabut elastik. Ini jaringan ikat padat. Harus kita ketahui. Nah, kalau kita dilihat di sini teman-teman, makrofag di mana Pak? Makrofag M, ini makrofag. Yang sinofil mana ya? Sinofil. Ini dengan makrofag. Ini plasma sel. Ada kromatin inti. Ketika ada kromatin inti, maka di situ kromatin inti ada plasma sitoplasmanya juga kecil ya, padat, hitam atau kebiruan sesuai dengan catnya itu, maka di plasma sel. Pasti plasma sel. Itu ya teman-teman sedikit penjelasan mengenai jaringan ikat dan epitelium. Tidak terlalu banyak, nanti PowerPoint ini akan saya share untuk lebih dipelajari secara mendetail. Yang pasti yang perlu dipahami oleh teman-teman adalah strukturnya. Karena nanti ketika pengamatan di mikroskopis itu strukturnya. Dan dilihat daripada organ-organ yang ada dulu. Ketika dalam kondisi seperti ini, yang kita pahami adalah yang normal dulu. Besok yang abnormal. Ini tadi ya. Epitel pipi, oh gepeng. Epitel kubus, oh kubus ada inti di tengah. Epitel silinder memanjang di bawah. Itu ya teman-teman semuanya. Semoga bisa menjadi sebuah manfaat bagi kita semuanya. Dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.